Kalau lo masih bertanya-tanya, kenapa lo masih belum bisa mencapai semua yang sudah lo impikan? Pertanyaannya adalah, apakah lo sudah memplanning semuanya? Sudah sejauh mana rencana dan strategi yang sudah lo buat untuk mencapai impian lo? Kalau lo masih belum tahu gimana cara kamu bisa mencapai semua yang lo ingin dapatkan, sini gue kasih tahu. Pernah nggak sih lo ketemu orang atau teman-teman yang seakan-akan apa yang mereka inginkan itu selalu berhasil mereka achieve? Mereka selalu sukses mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bisa menjadi mahasiswa berprestasi, mendapat scholarship, mungkin sampai student exchange. Kenapa? Kenapa mereka bisa melakukan itu? Apakah mereka memang sudah terlahir dengan privilege untuk menjadi sukses? Ataukah memang mereka pure punya keberuntungan itu? Pernah nggak sih lo coba tanya ke mereka, kenapa sih lo bisa nge-achieve hal-hal yang mereka sudah impikan dari dulu? Pasti jawabannya adalah karena mereka merencanakan. Mereka merencanakan untuk bisa mendapatkan itu. Gak mungkin dong, dia tiba-tiba tanpa ada melakukan sesuatu langsung dinobatkan menjadi mahasiswa berprestasi. Gak mungkin nih, kita misalkan ada seseorang yang pengen jadi presiden, tiba-tiba dia langsung jadi presiden tanpa dia daftar. Begitupun mahasiswa berprestasi. Mereka daftar dulu, baru mereka bisa mendapatkan label itu. Artinya apa? Lo nggak akan mendapatkan semua itu dengan bermodalkan menunggu hal tersebut datang menghampiri lo dan menobatkan lo seperti yang lo mau. Artinya apa? Gak ada orang yang terlahir langsung sukses. Mereka semua itu pasti merencanakan. Mereka merencanakan untuk bisa mendapatkan beasiswa, mereka merencanakan untuk bisa menjadi student exchange, mereka merencanakan untuk bisa mendapat jenjang karir yang lebih baik. Semua karena planning. Pintar, tekun, gigih, itu semua nggak akan cukup untuk membawa lo untuk mencapai apa yang lo mau. Karena yang pintar, tekun, dan gigih itu bukan cuma lo doang. Ada banyak orang di luar sana yang bahkan mungkin lebih effort dari yang lo lakukan untuk bisa berhasil mendapatkan apa yang lo mau. Ada banyak anak tangga yang harus lo naiki. Kuncinya adalah time management. Bagaimana cara kamu mengelola waktu adalah roadmaps untuk kamu menuju goalsmu. Ini bukan cuma tentang memiliki tujuan, tapi ini tentang memiliki tujuan yang tepat, rencana yang jelas, dan sistem yang terukur. Agar bisa mencapai goals yang kamu inginkan, kamu harus mengatur goal setting kamu terlebih dahulu, yaitu menyusun strategi untuk mencapai hal yang kamu inginkan. American motivational speaker pernah bilang, your goals are roadmap that guide you and show you what is possible for your life. Ini artinya, rencana kamu itu adalah peta kamu untuk menuju apa yang punya peluang untuk hidup kamu. Tujuan yang kamu rencanakan itu seperti roadmap yang akan mengarahkan kamu apa yang bisa kamu lakukan untuk mencapai itu. Nah, untuk mencapai goals-goals dalam hidupmu, biasanya kamu harus memecahkan goals besar menjadi langkah-langkah kecil. Ini mencangkup merinci langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk setiap goal, menetapkan tenggat waktu atau deadline, membangun cara untuk memantau progres. Jadi jangan langsung fokus ke tujuan besarnya aja, tapi dari tujuan besar itu kamu pecah, kamu breakdown menjadi step-step kecil agar lebih mudah nih untuk kamu realisasikan. Kemudian yang kedua, mencakup untuk menetapkan tenggat waktu atau deadline. Jadi deadline itu sangatlah penting, jangan sampai goals yang kamu bikin itu tidak berujung, nggak tahu sampai kapan, nggak tahu kapan kamu akan mengachieve-nya. Dan membangun cara untuk memantau progres. Kalau kamu bikin planning untuk mencapai goals, tapi kamu nggak tahu kamu udah seberapa jauh sih proses dan progres yang sudah kamu lakukan. Itu penting agar kamu tidak menghabiskan waktu secara tidak produktif. Dengan pendekatan yang seperti itu, goalsmu lebih mungkin untuk kamu capai dan lebih realistis. Maka dari itu penting buat kamu untuk membuat goal setting atau planning dalam mencapai sesuatu. Goal setting itu tidak hanya mencakup satu aspek, bisa berbagai aspek dalam kehidupan. Misalnya, bisa untuk meningkatkan performa akademik, bisa untuk habit tracker, untuk kemajuan karir, untuk money manager, untuk self-improvement. Ada banyak hal yang bisa kamu buat goal settingnya. Menurut American Psychological Association, goal setting itu ngaruh banget ke 4 hal ini. Yang pertama, fokus. Kamu jadi lebih bisa milih mana yang penting dan mana yang gangguan. Kemudian yang kedua, usaha atau effort. Punya goal setting atau planning akan membuat kamu terpacu untuk kerja lebih keras karena kamu tahu nih
apa yang pengen kamu kejar. Kan tadi kan, goals planner itu ibaratnya roadmap. Ketika kamu udah tahu, oh titik ini yang akan kamu tuju, kamu akan jadi lebih semangat untuk menaklukkan itu. Kemudian yang ketiga, persistence. Karena kamu melihat goals planning itu seperti jalan, jadi ketika kamu capek atau gagal, goals kamu ini akan jadi pengingat kamu udah sejauh mana sih langkah yang sudah kamu lewatin. Dan akan jadi pengingat buat kamu untuk terus maju karena udah setengah jalan nih. Jangan nyerah. Kemudian yang keempat, ngaruh ke kebiasaan. Kamu jadi lebih reflektif dan mulai membangun rutinitas yang membawa kamu semakin dekat dengan tujuanmu. Kalau aku sendiri, aku selalu menggunakan Notion untuk mengatur seluruh planning dan goal setting aku. Karena dulu, aku seringnya pakai buku sebelum mengenal Notion. Untuk keuangan, untuk akademik. Tapi aku rasa kurang efisien karena ngabisin kertas dan juga tidak memadai seluruh kebutuhan yang aku inginkan. Aku pernah pindah ke Word atau Google Sheet juga. Cuma sejauh ini aku masih ngerasa bahwa itu tidak ada format atau template yang sangat pas untuk kebutuhanku, dan apalagi untuk Google Sheet ya, lebih susah buat aku untuk beradaptasi dengan rumus-rumusnya dan segala macam. Sampai akhirnya aku ketemu Notion setelah kerja, dan setelah aku explore beberapa lama, akhirnya aku kenal dan familiar dengan Notion, sampai akhirnya aku mulai membangun seluruh rencana-rencana dan planningku dan membuat goal setting itu di Notion semua. Finally, akhirnya aku tahu ternyata Notion itu bisa digunakan untuk berbagai macam hal sebenarnya, karena memang tools productivity. Kalau lo masih bertanya-tanya kenapa lo masih belum bisa mencapai semua yang sudah lo impikan, pertanyaannya adalah apakah lo sudah memplanning semuanya? Sudah sejauh mana rencana dan strategi yang sudah lo buat untuk mencapai impian lo? Gimana caranya lo tahu kalau lo sudah semakin dekat dengan apa yang lo ingin raih? Apakah lo bisa melakukan tracking progress terhadap apa yang lo ingin dapatkan? Kalau lo sendiri masih belum tahu, gimana caranya lo bisa nge-achieve semua itu? Coba jelasin ke gue. Kalau lo masih belum tahu gimana cara kamu bisa mencapai semua yang lo ingin dapatkan, sini gue kasih tahu. Especially untuk lo mahasiswa atau pelajar ya, yang sedang pengen meningkatkan nilai dan prestasi akademiknya, tapi lo belum membuat rencana atau strategi untuk mencapai semua itu. Sebelumnya di awal video gue udah bilang, kunci untuk mencapai apa yang lo inginkan itu adalah time management. Maka dari itu lo butuh banget yang namanya goal setting dan goal planner yang bisa ngebantu lo dalam menyusun setiap keseharian lo. Lo butuh sesuatu yang bisa ngebantu lo dalam mengelola waktu lo sehingga semua waktu lo itu tergunakan secara efektif. Nah, sini gue bakal kenalin lo dengan yang namanya Notion Academic Planner. Kalau lo ngerasa gue sebenarnya pintar sih, tapi gue nggak berani aktif di kelas, gue nggak berani nanya ke guru, gue nggak berani nanya ke dosen, gue cuma bisa jadi silent smart yang orang-orang nggak tahu kalau lo sebenarnya pintar. Di template Notion Academic Planner ini sudah ada fitur yang dimana bisa ngebantu lo lebih aktif di kelas. Karena di template ini ada fitur catatan yang formatnya itu sudah terdapat list pertanyaan yang bisa lo kumpulin agar di pertemuan berikutnya lo bisa nanya ke guru atau dosen lo. Dan di format catatan ini lo juga udah disediakan action list di mana lo bisa ngelis seluruh tindakan yang akan lo lakukan di pertemuan berikutnya. Itu artinya lo udah bisa menyusun rencana dan strategi gimana caranya lo bisa ngambil muka dan ngambil hati guru atau dosen dan teman-teman lo di kelas. Tapi kalau masalah lo adalah sering banget ke distract sama hal lain ketika lagi fokus belajar sehingga lo nggak pernah selesai nih belajarnya. Di template ini juga udah ada fitur Pomodoro yang bisa ngebantuin lo biar lo nggak ke distract nih sama sosial media, sama HP, sama hal-hal lainnya yang bisa ngeganggu fokus lo dalam belajar. Dan jangan lupa dibantu dengan silent mode di HP kalian. Dan lo juga bisa nge-tracking seluruh nilai-nilai lo sepanjang semester lo di template ini, sehingga lo bisa tahu nih mana nilai yang udah jatuh dan yang gak ngecapai ekspektasi yang sudah kalian tentukan. Nah, ini udah kegambar banget kan path kalian dalam mencapai apa yang kalian impikan. Tentunya masih ada fitur lainnya yang bisa lo explore di template Notion Academic Planner ini. Tapi kalau template itu masih belum menjawab persoalan lo, karena lo adalah tipikal orang yang ambis dan punya banyak sekali mimpi dan tujuan yang pengen lo capai di waktu yang bersamaan. Lo pengen scholarship, lo pengen student exchange, lulus TOEFL, atau hal-hal lain spesifik yang kalian pengen capai di waktu yang bersamaan. Gue juga udah buat template Progressive Goal Planner yang bisa ngebantu lo dalam menginisialisasikan apa saja sih goals yang pengen lo capai di tahun ini. Kemudian sudah ada goals breakdown-nya. Jadi lo bisa nge-breakdown step by step dari masing-masing goals tersebut agar lo lebih mudah nih untuk merealisasikan masing-masing goals tersebut.
berikut. Dan juga di template ini sudah ada fitur progressive bar. Jadi kalian bisa ngelihat sudah berapa persentase dari masing-masing goal yang sudah kalian rencanakan. Di template ini sudah ada schedulernya. Anggap aja nih kalian punya target, misalnya pengen lulus scholarship, pengen student exchange, pengen nyelesain tesis, anggap aja gitu ya, di waktu yang bersamaan. Di template ini kalian bisa jadwalin kapan kalian ngerjain scholarship, kapan kalian ngerjain student exchange-nya, dan kapan kalian ngerjain tesis. Di bawahnya sudah ada daily activity tracker yang bisa ngebantuin lo untuk nge-tracking apakah benar setiap hari Senin lo ngerjain scholarship dan setiap Selasa lo ngerjain student exchange sesuai dengan schedule yang lo udah buat. Yakin deh ini bakal bermanfaat banget buat lo untuk ngebantu dalam mencapai seluruh impian dan target-target tahunan lo dan untuk meningkatkan nilai akademik lo. Dan yang harus lo tahu banget, cuma dengan 20.000 aja kalian bisa dapat satu template ini yang bisa lo gunain selamanya, plus lo bisa meraih nilai dan prestasi akademik yang sudah lo impikan dari dulu. Ini mah investasi yang untung banget, bisa digunakan selamanya dan gak ada expired date-nya. Kalau lo tertarik, lo bisa cek link ID aku di sini, link ID /indaoc, atau kalian bisa cek deskripsi box-nya dan buruan dapatkan template Notion-nya, karena gue gak sabar ngelihat lo bisa meraih prestasi-prestasi akademik yang sudah lama lo rencana. Tulis di kolom komentar kalau misalnya kalian udah berhasil mencapai apa yang kalian rencanakan selama ini yang sering banget gagal, tapi dengan template ini kalian bisa nge-achieve semua itu. Dan tulis di komen kalau misalnya kalian punya keinginan lain yang belum berhasil lo capai, yang mungkin gue bisa bantu buat template goal settingnya. Hopefully, template ini bisa ngebantu kalian semua dalam menyelesaikan masalah dan mencapai apa yang lo inginkan. Kalau misalnya ini bermanfaat buat kalian semua, please support aku dengan komen, like, share. Itu akan sangat membuat aku merasa diapresiasi banget. Dan see you next time. Bye!